Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut paparan dari kelompok 2 mengenai uji ANOVA satu jalur atau satu arah. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dian Arifina dengan NIM 3122347 dan rekan saya Imran Salihah, NIM 3122374. Saya Nazohilda Safira dengan NIM 31223109. Baik, selanjutnya kita akan membacakan materi uji ANOVA satu jalur atau satu arah one way ANOVA. Berikut adalah anggota kelompok. Selanjutnya dibacakan oleh Dian Arifina. Tujuan dari penugasan ini adalah menjelaskan definisi dan prinsip dasar dari uji ANOVA satu arah dalam ranah statistika. Selanjutnya, mengidentifikasi syarat dan asumsi yang perlu dipenuhi sebelum menerapkan uji ANOVA satu arah. Dan yang terakhir, menyajikan contoh kasus nyata beserta tahapan penyelesaian menggunakan pendekatan ANOVA satu arah. Manfaat dari penugasan ini adalah yang pertama, manfaat teoritis, yaitu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dan aplikasi analisis varian satu arah, serta menjadi sumber referensi dalam pengembangan ilmu statistika, khususnya dalam teknik perbandingan data numerik. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu menyediakan panduan praktis bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam menerapkan uji ANOVA satu arah untuk menganalisis data dari penelitian yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, manfaat edukatif, yaitu meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam melakukan analisis statistik dengan menggunakan ANOVA, berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan asumsi statistik yang berlaku. Saya akan menjelaskan definisi uji ANOVA satu jalur atau satu arah. Uji ANOVA satu arah sendiri adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara 3 kelompok atau lebih yang independen, dengan hanya satu variabel bebas. Metode ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik antar kelompok. Contohnya, dalam pendidikan digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata siswa dari berbagai metode pembelajaran. Jika hasil uji menunjukkan perbedaan signifikan, maka setidaknya satu kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Selanjutnya ada 5 kegunaan uji ANOVA satu jalur atau satu arah. Yang pertama, membandingkan rata-rata antar beberapa kelompok. Yang kedua, mengukur dampak perlakuan. Yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan tipe 1. Yang keempat, menjadi dasar untuk analisis lanjut atau post hoc. Dan yang kelima, dapat diterapkan di berbagai bidang keilmuan. Baik, saya Imran Salihah. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip dasar uji ANOVA. Uji ANOVA satu arah membandingkan varians antar kelompok dan dalam kelompok untuk melihat apakah perbedaan rata-rata antar 3 kelompok atau lebih bersifat signifikan. Ada beberapa prinsip dasar uji ANOVA, yaitu yang pertama, varians antar kelompok, yaitu varians ini menggambarkan seberapa besar perbedaan antara rata-rata masing-masing kelompok. Jika nilai rata-rata kelompok berbeda secara mencolok, maka varians antar kelompok akan tinggi. Hal ini mencerminkan pengaruh faktor atau perlakuan yang sedang diteliti. Yang kedua yaitu ada varians dalam kelompok. Variasi nilai dalam kelompok yang sama disebut juga kesalahan residual. Yang ketiga ada rasio varians atau F ratio. Memiliki rumus yaitu F sama dengan varians antar kelompok dibagi varians dalam kelompok. Semakin besar nilai F, semakin besar kemungkinan perbedaan nyata antar kelompok. Yang keempat, ada hipotesis. H0, rata-rata semua kelompok sama, sedangkan H1 ada setidaknya satu kelompok yang berbeda. Jika nilai F lebih besar daripada nilai kritis, maka H0 ditolak. Yang terakhir, interpretasi. ANOVA hanya menunjukkan ada perbedaan signifikan
bukan kelompok mana yang berbeda. Untuk itu diperlukan uji lanjut seperti post hoc test. Selanjutnya yaitu ada syarat dan asumsi uji ANOVA. Pertama, independensi data, yaitu data antar subjek harus mandiri dan tidak saling memengaruhi. Yang kedua, distribusi normal, yaitu data tiap kelompok sebaiknya berdistribusi normal, terutama jika sampel lebih kecil daripada 30. Diuji dengan Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, atau histogram. Yang ketiga, ada homogenitas varians, yaitu varians antar kelompok harus seragam, diuji dengan Levenes test atau Bartlett test. Jika tidak homogen, bisa gunakan Walsh ANOVA. Yang keempat, skala pengukuran yang tepat, yaitu ada dua variabel. Yang pertama itu variabel Y, merupakan kuantitatif, interval, atau rasio. Yang kedua itu variabel X, kategori atau nominal, minimal 3 kelompok. Dan yang terakhir itu ada jumlah sampel seimbang atau opsional, yaitu disarankan tiap kelompok memiliki ukuran sampel hampir sama untuk hasil yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu rumus uji ANOVA satu jalur atau satu arah. Yang pertama, jumlah kuadrat total atau total sum of square digunakan untuk mengukur total variasi dalam data terhadap rata-rata keseluruhan. SST sama dengan sigma I dari 1 sampai K, sigma J dari 1 sampai NI dikalikan dengan XIJ min X bar. XIJ adalah nilai individu ke J dalam kelompok ke I, X bar adalah rata-rata keseluruhan, K adalah jumlah kelompok, NI adalah jumlah anggota dalam kelompok ke I. Yang kedua ada jumlah kuadrat antar kelompok atau between group sum of square or SSB digunakan untuk mengukur variasi antar rata-rata kelompok dengan rata-rata total. SSB sama dengan sigma I dari 1 sampai K NI dikalikan dengan X bar I min X bar dikuadratkan. X bar I adalah rata-rata dari kelompok ke I, X bar yaitu rata-rata total, dan NI adalah jumlah anggota dalam kelompok ke I. Yang ketiga, jumlah kuadrat dalam kelompok atau within group sum of square or SSW digunakan untuk mengukur variasi dalam masing-masing kelompok. SSW sigma sama dengan sigma I dari 1 sampai K, sigma J dari 1 sampai NI dikalikan dengan XIJ min X bar dikuadratkan. XIJ yaitu nilai individu ke J dalam kelompok ke I, X bar rata-rata keseluruhan, K jumlah kelompok, dan NI jumlah anggota dalam kelompok ke I. Yang keempat, derajat kebebasan atau degrees of freedom. Total, untuk total, DF total sama dengan N min 1. Untuk antar kelompok atau between, DF between sama dengan K min 1. Untuk kelompok atau within, DF within sama dengan N min K. N adalah jumlah total seluruh data, sedangkan K adalah jumlah kelompok. Yang kelima, rata-rata kuadrat atau mean square. Untuk mean square between atau MSB, MSB sama dengan SSB dibagi DF between. Untuk mean square within atau MSW, MSW sama dengan SSW dibagi DF within. Dan yang terakhir, nilai F atau F statistik, F sama dengan MSB dibagi dengan MSW. Baik, saya Najwa Hilda akan membacakan kelebihan dan kelemahan. Yang pertama ada kelebihan, mampu membandingkan 3 atau lebih kelompok secara serentak dengan cara yang efisien. Yang kedua, dapat menghindari peningkatan tingkat kesalahan yang biasanya muncul jika menggunakan beberapa uji tes secara berulang.
Selanjutnya ada kelemahannya. Yang pertama, tidak secara langsung mengidentifikasi kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Diperlukan analisis lanjutan atau post hoc untuk mengetahuinya. Yang kedua, ada kehadiran nilai pencilan atau outlier yang ekstrim dapat memengaruhi hasil dan membuatnya kurang akurat atau bias. Selanjutnya ada peran ANOVA dalam penelitian modern. Yang pertama, alat penting untuk membandingkan beberapa kelompok. Yang kedua, landasan bagi teknik statistik tingkat lanjut. Yang ketiga, mudah diakses lewat perangkat lunak statistik. Yang keempat, mendukung validitas dan replikasi ilmiah dalam konteks ilmu pengetahuan modern yang mendorong keterbukaan data dan replikasi studi. Dan yang terakhir, yang kelima, digunakan dalam banyak bidang ilmu seperti kesehatan, psikologi, pertanian, dan manajemen. Baik, selanjutnya saya akan membacakan studi kasus. Pengaruh metode pembelajaran terhadap nilai ujian. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika siswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. 3 metode diterapkan pada 3 kelompok siswa berbeda. Yang pertama ada kelompok A, yaitu metode ceramah, kelompok B, metode diskusi, dan yang terakhir ada kelompok C, yaitu metode pembelajaran berbasis proyek. Nah, setelah pelaksanaan pembelajaran, diperoleh nilai ujian sebagai berikut. Jadi, di sini bisa kita lihat ada tabel kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Selanjutnya yang pertama, rumusan hipotesis HO dan H1. Jawaban, HO sama dengan tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian antar kelompok. H1 terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian minimal antara 2 kelompok atau setidaknya 1 rata-rata berbeda. Yang kedua, hitung rata-rata tiap kelompok dan rata-rata total. Jawabannya, jadi angka-angka ini sudah terdapat di dalam tabel yang sebelumnya. Maka kelompok A itu sama dengan 70 ditambah 75 ditambah 72 ditambah 68 ditambah 74 per 5 sama dengan 71,8. Selanjutnya ada kelompok B. Kelompok B sama dengan 80 ditambah 78 ditambah 82 ditambah 79 ditambah 81 per 5 sama dengan 80. Selanjutnya ada kelompok C sama dengan 85 ditambah 87 ditambah 86 ditambah 88 ditambah 90 per 5 sama dengan 87,2. Nah, selanjutnya ada rata-rata total sama dengan 359 ditambah 400 ditambah 436 per 15. Jadi hasilnya sama dengan 79,67. Selanjutnya yang ketiga, hitung sum of squares between or SSB. SSB sama dengan N dikali X bar 1 min X bar dipangkatkan ditambah X bar 2 min X bar dipangkatkan ditambah X bar 3 min X bar dipangkatkan. Jadi N sama dengan 5, X sama dengan 79,67 sama dengan 5 dikali 71,8 dikurang 79,67 pangkat 2 ditambah 80 dikurang 79,67 pangkat 2 ditambah 87,2 dikurang 79,67 pangkat 2. Jadi sama dengan 5 dikali min 7,87 pangkat 2 ditambah 0,33 pangkat 2 ditambah 7,53 pangkat 2. Jadi sama dengan 5 dikali 61,93 ditambah 0,11 ditambah 56,70 sama dengan 5 dikali 118,74 sama dengan hasilnya 593,70. Yang keempat, hitung sum of squares within SSW. Kelompok A, 70 dikurang 71,8 pangkat 2 ditambah 75 dikurang 71,8 pangkat 2 ditambah 72 dikurang 71,8 pangkat 2 ditambah 68 dikurang 71,8 pangkat 2 ditambah 74 dikurang 71,8 pangkat 2 sama dengan 3,24 ditambah 10,24 ditambah 0,04 ditambah 14,44 ditambah 4,84. Jadi hasilnya sama dengan 32,80.
Kelompok B, 80 dikurang 80 pangkat 2 ditambah 78 dikurang 80 pangkat 2 ditambah 82 dikurang 80 pangkat 2 ditambah 79 dikurang 80 pangkat 2 ditambah 81 dikurang 80 pangkat 2 sama dengan 0 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 1, jadi hasilnya sama dengan 10. Kelompok C, 85 dikurang 87,2 pangkat 2 ditambah 87 dikurang 87,2 di pangkat 2 ditambah 86 dikurang 87,2 pangkat 2 ditambah 88 dikurang 87,2 pangkat 2 ditambah 90 dikurang 87,2 pangkat 2 sama dengan 4,84 ditambah 0,04 ditambah 1,44 ditambah 0,64 ditambah 7,84. Jadi hasilnya sama dengan 14,80. SSW sama dengan 32,80 ditambah 10,0014,80 sama dengan hasilnya 57,60. Yang kelima, hitung nilai F statistik ANOVA. DF antar SSB sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. DF dalam SSW sama dengan N dikurang K sama dengan 15 dikurang 3 sama dengan 12. MSB sama dengan SSB per DF antara sama dengan 593,70 per 2, jadi hasilnya sama dengan 296,85. MSW sama dengan SSW per DF dalam sama dengan 57,60 per 12, jadi hasilnya sama dengan 4,80. F sama dengan MSB per MSW sama dengan MSB-nya itu kan 296,85 per MSW-nya itu 4,80. Jadi hasilnya adalah 61,84. Yang keenam, bandingkan dengan F tabel. A sama dengan 0,05, DF1 sama dengan 2, DF2 sama dengan 12. Jadi dari tabel F dibagi F tabel yaitu 3,89. Selanjutnya karena F hitung itu 61,84, maka lebih dari F tabel 3,89 yaitu tolak HO. Maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang bermakna dalam rata-rata hasil ujian siswa berdasarkan jenis metode pembelajaran yang diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran memiliki dampak terhadap pencapaian akademik siswa. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.